Sosialisasi buku panduan akuntansi perbankan (BPAK) terkait penurunan nilai instrumen keuangan yang dikukuhkan melalui Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34 SEOJK 03/2022. Persembahan dari Departemen Pengaturan dan Pengembangan Perbankan (DPMP) Otoritas Jasa Keuangan. Akuntansi perbankan atas penurunan nilai instrumen keuangan. Secara umum, di video ini akan kami sampaikan terkait penjelasan penurunan nilai atau CKPN secara umum, perlakuan CKPN atas surat berharga, CKPN individu dan kolektif, CKPN atas aset yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain, metode backtesting yang dapat dilakukan oleh bank, dan contoh perhitungan CKPN. Penurunan nilai instrumen keuangan merupakan CKPN sebagaimana diatur dalam PSAK 71 yang mengatur mengenai instrumen keuangan. Sampai video ini dibuat, CKPN ini belum berlaku untuk UUS atau unit usaha syariah. Cakupan CKPN ini terdiri atas aset keuangan baik yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi maupun yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain, piutang sewa, aset kontrak dan komitmen pinjaman serta kontrak jaminan keuangan. Perubahan CKPN yang sebelumnya diatur dalam PSAK 55 menjadi diatur dalam PSAK 71 menyebabkan perubahan prinsip yang semula incurred loss menjadi expected loss. Sehubungan dengan hal tersebut, bank menghitung CKPN sejak awal. Untuk kredit yang performing akan diakui CKPN 12 bulan dengan pendapatan bunga yang diakui tetap secara bruto, atau sering kita sebut sebagai CKPN Stage 1. Sedangkan dalam hal terjadi kenaikan risiko secara signifikan dibandingkan pengakuan awal, bank mengakui CKPN secara lifetime dengan pengakuan pendapatan bruto atau CKPN Stage 2. Untuk exposure yang memenuhi definisi gagal bayar, maka akan masuk ke Stage 3 dengan pengakuan CKPN secara lifetime dan pengakuan bunga secara neto. Prinsip expected credit loss sesuai dengan PSAK 71, maka informasi yang dipertimbangkan tidak hanya informasi historis dan terkini, namun juga informasi yang bersifat forward looking. Cakupan informasinya yang bersifat ekspektasi menyebabkan adanya tambahan cakupan, yaitu piutang sewa guna usaha, piutang dagang, aset kontrak, komitmen pinjaman, dan kontrak garansi. Secara metode perhitungan umumnya dilakukan dengan hitungan yang sama, yaitu CKPN individual dan CKPN kolektif. Namun demikian, perhitungannya tidak hanya memperhitungkan informasi historis dan terkini, melainkan juga menambahkan informasi yang bersifat forward looking. Dalam menyusun CKPN dengan tata kelola yang baik, bank harus membentuk CKPN sesuai dengan dokumen Guidance on Credit Risk and Accounting for Expected Credit Losses atau GRECL. Dalam standar ini diatur bank harus 1. Mengembangkan dan memelihara proses penilaian CKPN dan manajemen risiko yang konsisten. 2. Sistem harus dikembangkan secara tepat dan diidentifikasi secara tepat waktu. 3. Penilaian dan pengukuran risiko yang konsisten. 4. Penyampaian laporan secara berkala. 5. Penerapan dan pembaharuan berkala atas kebijakan akuntansi, serta komunikasi yang efektif kepada seluruh pegawai bank. Selain hal-hal yang telah diatur sebelumnya, bank juga harus 1. Melakukan komunikasi dan koordinasi
terkait dengan perhitungan CKPN. 2. Menggunakan informasi yang relevan untuk memperhitungkan CKPN. 3. Menggunakan data yang berkualitas. 4. Nilai yang sama antar laporan. 5. Dievaluasi secara independen oleh Satuan Kerja Audit Internal atau SKAI. CKPN memperkenalkan konsep kenaikan risiko kredit secara signifikan atau Significant Increase in Credit Risk atau SICR, di mana harus adanya perpindahan staging jika adanya praduga tunggakan lebih dari 30 hari. Dalam hal terjadi kenaikan risiko kredit secara signifikan hingga memenuhi definisi gagal bayar, maka bank menghitung CKPN sesuai dengan stage 3. CKPN ini memiliki praduga jika sudah menunggak lebih dari 30 hari. Dalam PSAK 71 juga diperkenalkan konsep baru yaitu POCI. Jika membeli aset yang memburuk sejak pengakuan awal, serta CKPN atas komitmen pinjaman. Hal-hal fundamental terkait CKPN yang butuh dipahami adalah A. Bank mengukur rollover jika ada risiko kredit atas exposure tersebut. B. Pengakuan aset keuangan modifikasi dengan menggunakan arus kas awal jika tidak adanya penghentian pengakuan. Jika dihentikan pengakuannya dan adanya bukti memburuk, kredit tersebut dapat dikategorikan sebagai Purchase or Originated Credit Impaired atau C. Isu penerapan PSAK 71 dan usulan yang selama ini teridentifikasi yaitu A. Informasi makroekonomi yang dapat digunakan dari publik. B. Minimal 2 skenario dan 2 variabel yang harus dipertimbangkan bank dalam menghitung CKP. C. Bank menggunakan cross staging jika tidak ada bukti perbedaan arus kas. D. Staging aset berjalan masing-masing antara PSAK dan ketentuan OJK. E. Durasi perhitungan lifetime sesuai dengan behavior selama ini. F. CKPN yang ditetapkan sebesar 0 untuk SUN atau SB. G. Definisi committed dan uncommitted sesuai dengan adanya review secara komprehensif atau tidak yang dilakukan oleh bank. H. Pengakuan POCI sesuai dengan kriteria dari masing-masing bank. I. CKPN atas kartu kredit sesuai dengan behavior selama ini. J. CKPN atas kredit infrastruktur yang dijamin pemerintah dapat ditetapkan 0 selama tidak ada tunggakan selama ini. Sebagaimana telah dijelaskan pada slide sebelumnya, CKPN dihitung secara kolektif atau individual. CKPN yang telah dihitung secara individual tidak dihitung kembali secara kolektif. CKPN ini dihitung berdasarkan perkalian antara probability of default atau PD, loss given default atau LGD, dan exposure at default atau EAD dengan mempertimbangkan informasi forward looking. Model PD yang dapat dipertimbangkan adalah sebagai berikut. Adapun metode yang pada umumnya digunakan adalah transition matrix, migration, dan rating. Untuk LGD, model yang dapat dipertimbangkan industri adalah sebagai berikut. Pada umumnya, melihat LGD historis, baik dari recovery atau collateral. Untuk EAD, bank mempertimbangkan bagi debit, termasuk behavior dari pelanggaran tarik yang diberikan oleh bank. Dalam menghitung perhitungan CKPN kolektif ini, diperhitungkan juga kondisi forward looking, baik yang berasal dari internal maupun eksternal seperti financial dan makroekonomi. CKPN sesuai dengan PSAK 55 secara prinsip sama dengan PSAK 71 dengan perbedaan informasi tambahan yang bersifat forward looking dan jumlah skenario yang digunakan. CKPN individual ini pada umumnya digunakan untuk exposure yang besar dengan menghitung selisih antara nilai tercatat dan nilai kini. CKPN instrumen keuangan tidak hanya berlaku untuk aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan
diamortisasi, namun termasuk yang diklasifikasikan sebagai nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain. Sebagai contoh, dapat disampaikan sebagai berikut. Perbedaan antara CKPN pada biaya perolehan diamortisasi dengan CKPN pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain adalah CKPN akan diakui pada penghasilan komprehensif lain. CKPN dihitung atas surat berharga baik yang di-rating maupun tidak di-rating. CKPN yang dilakukan rating akan dihitung PD-nya berdasarkan rating yang digunakan oleh bank. Untuk CKPN yang dihitung tidak menggunakan rating, dapat menggunakan metode lain seperti fase cek per ton dan metode lain yang diyakini oleh bank. CKPN secara individual dapat dihitung dengan beberapa metode, termasuk arus kas dari operasional dan agunan. Contoh kasus perhitungan CKPN sesuai dengan PSAK 71 dengan menggunakan arus kas operasional dan agunan adalah sebagai berikut. Pada tahap awal, bank membuat skenario normal berdasarkan arus kas operasional normal yang diekspektasikan oleh bank. Selanjutnya, bank dapat membuat skenario seperti skenario optimis ketika adanya ekonomi yang lebih baik dari debitur, sehingga pembayaran nyaris tidak ada tunggakan. Tahapan terakhir adalah membuat skenario ketika debitur mengalami gagal bayar dan menyerahkan agunan sehingga arus kas berasal dari agunan debitur. Dari serangkaian skenario yang telah dihitung oleh bank, baik dari skenario normal, optimis, dan pesimis, dihitung CKPN-nya dengan melakukan perkalian antara PD dengan LGD dan EAD. Bank menghitung dengan bobot tertimbang keterjadian hal tersebut atas CKPN tertimbang yang telah dibentuk berdasarkan serangkaian skenario. Bank melakukan pencatatan berupa beban kerugian di sisi laba rugi dan penambah CKPN di laporan posisi keuangan. Dalam menghitung CKPN secara kolektif, bank dapat mempertimbangkan beberapa model. Adapun salah satu model CKPN yang digunakan adalah sebagai pada tahap awal, bank melakukan pembuatan model dengan menyiapkan data per bucket beserta perpindahannya ke bucket lain posisi laporan selanjutnya. Dalam hal telah dilakukan pembuatan model, bank membuat point in time PD dengan membagi bucket dan perpindahan dibanding dengan jumlah bucket awal. Dari serangkaian PD point in time yang telah dibuat oleh bank, dibentuk skenario dan dibobot dengan rata-rata tertimbang. Setelah dibentuknya PD pada titik tertentu, bank membuat PD selama siklus perkreditan dan memasukkan dampak forward look. Setelah mendapatkan indikator forward looking, bank melakukan proyeksi PD dengan beberapa faktor forward looking yang telah ditentukan. Dari PD forward looking tersebut, bank melakukan serangkaian skenario agar terbentuk CKP. Pada prinsipnya, LGD merupakan recovery yang didapat dari mitigasi risiko kredit bank. Mitigasi risiko kredit bank ini berupa pemulihan kredit, hapus buku, atau adanya eksekusi AIDA. Secara umum, rumusnya adalah nilai kini recovery dibagi dengan baki debit plus kelonggaran. Setelah mendapatkan LGD tersebut, dibuat skenario agar mendapatkan serangkaian yang mungkin sehingga muncul angka rata-rata tertimbang dari potensi loss tersebut dengan mempertimbangkan mitigasi risiko kredit. Selain recovery, terkadang terdapat beberapa tambahan biaya termasuk biaya penagihan kepada debitur yang menunggak. Atas biaya tersebut akan dapat dikenakan pada direct cost. Direct cost yang dihitung akan menjadi bagian dari LGD yang juga dihitung sebelumnya. Setelah menghitung
PD, dan LGD, bank akan menghitung EAD dari CKPN. EAD tersebut dapat dihitung bank berdasarkan baki debit dan ekspektasi komitmen pinjaman tersebut. CKPN dihitung atas nilai kini serangkaian skenario atas EAD dikali PD dan LGD. Berikut merupakan contoh penerapan CKPN atas kredit yang diberikan kepada korporasi. Dalam contoh soal ini diasumsikan telah dihitung CKPN menggunakan rumus yang telah dijelaskan pada slide sebelumnya. CKPN tersebut dihitung dengan rumus ini sebagai nilai kini rata-rata tertimbang atas segala skenario EAD yang dikali dengan PD dan LGD. CKPN tersebut dihitung masing-masing, yaitu untuk porsi on balance sheet, yaitu dari ekspektasi baki debit dan juga ekspektasi pelonggaran tarif. Atas CKPN yang telah dibentuk oleh bank, baik porsi on balance sheet dan off balance sheet, bank menyajikan beban kerugian baik on balance sheet dan off balance sheet pada laba rugi. Pada bagian ini, kita akan memberikan contoh perhitungan CKPN untuk kredit kepemilikan rumah atau apartemen KPR. Mempertimbangkan periode KPR yang dimungkinkan adanya pembayaran dipercepat, bank menggunakan behavioral lifetime pembayaran KPR yang dilakukan oleh debitur, sehingga periode yang digunakan seharusnya adalah periode yang mungkin lebih cepat. Atas PD, LGD, dan EAD yang telah diperhitungkan oleh bank, dibentuk CKPN berdasarkan beberapa skenario untuk kemudian dibobotkan. PSAK 71 mengatur metode perhitungan CKPN secara principle base, sehingga dimungkinkan terdapat variasi model yang digunakan antar bank. Agar dapat diperbandingkan antar bank, diperlukan backtesting agar model tersebut dapat dilihat kewajarannya dan kecukupannya. Beberapa hal yang perlu dipertimbangkan untuk melakukan validasi atas CKPN yang telah diperhitungkan oleh bank adalah validasi, metode valuasi, dan risiko deviasi. Proses validasi mencakup data, model, teori, dan asumsi yang kemudian dilakukan pemeriksaan hingga ke dokumentasi. Proses backtesting juga dapat dilakukan dengan replikasi model dan dilakukan backtesting. Hal terakhir yang butuh dipertimbangkan adalah risiko deviasi. Mempertimbangkan walaupun bersifat ekspektasi, terdapat kemungkinan adanya deviasi yang material dan perlu ditindaklanjuti dengan penyesuaian terhadap model CKPN yang telah disusun oleh bank. Panduan selengkapnya mengenai akuntansi atas penurunan nilai instrumen keuangan dapat diunduh melalui SIKEPO. Cari ketentuan perbankan, akses SIKEPO aja. Terima kasih.